Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah Masjid Baitul Hakam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa menunaikan ibadah salat Isya. Insyaallah sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah salat tarawih berjamaah. Kedua salat salam semoga terhatur, tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Baitul Hakam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita muslim ingin dicintai dan mencintai. Suami mencintai istri, istri sebaliknya mencintai suami. Orang tua mencintai putra-putrinya, sebaliknya putra-putrinya mencintai orang tuanya. Kita mencintai sesama manusia. Dan tentunya pula ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat berharap kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin dilaknat atau dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dimarahi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimarahi tetangga saja kita merasa tidak nyaman, tidak enak. Dan seandainya pun kita dimarahi oleh tetangga, kita bisa menghindar. Bahkan kita bisa pindah tempat tinggal sembari menunggu waktu untuk bisa bernamai dan kita bisa kembali lagi bersama-sama dengan tetangga kita. Namun ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita, kemana kita pergi? Kemana kita berlindung? Wong jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita mencari perlindungan, tidak akan pernah kita selamat dari amarah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun seringkali kita melakukan sebuah bentuk perbuatan-perbuatan yang justru mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sedikit dari kita yang mampu melakukan perbuatan yang perbuatan itu jikalau kita lakukan itu mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin asyad." Kata Allah, aku cinta kepada 3 golongan manusia dan aku lebih cinta lagi kepada 3 golongan yang lainnya. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhibbu ahlas sakha." Aku cinta kepada orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang yang dermawan. Aku cinta kepada orang yang ringan tangan. Aku cinta kepada orang yang mau membantu sesama manusia. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan kepada kita al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Menolong lebih baik daripada ditolong. Namun kenyataannya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita banyak manusia itu sukanya diberi daripada memberi. Sukanya ditolong daripada menolong. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menolong, berinfak, sedekah kepada masjid, bukanlah ketua takmir yang memberikan balasan kepada kita. Jikalau kita semua ini berdonasi kepada yayasan yatim piatu, bukanlah kepala yayasan yang memberikan balasan kepada kita. Jikalau kita sedekah kepada pondok pesantren, bukanlah Pak Kiai, Pak Ustadz yang memberikan balasan kepada kita, namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan itu. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa hubbi lil faqiri syakhiyun asad. Kata Allah, aku cinta kepada orang yang dermawan, dan aku lebih cinta lagi kepada orang yang fakir, kepada orang yang miskin namun dermawan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang kaya, dermawan, suka membantu, suka sedekah, niku sampun wajar. Tapi ketika orang yang fakir, orang yang miskin kok suka memberi, kok dermawan, senang membantu, ini yang Allah sangat cinta. Betapa tidak ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sedekah 10.000, orang miskin sedekah 10.000, orang kaya sama-sama sedekah 10.000. Sama-sama sedekah itu dari rezeki yang halal dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda. Bobotnya itu lebih berat orang yang fakir, orang yang miskin yang dermawan atau sedekah 10.000. Bagi orang miskin, bagi orang yang fakir, 10.000 itu sangatlah berarti. Berikutnya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, uhibbul mutawadhi'in. Kata Allah, aku cinta kepada orang yang tawadhu. Aku cinta kepada orang yang rendah hati. Aku cinta kepada orang yang tidak sombong. Dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala, wa hubbi lil ghaniyyin mutawadhi'in asyad. Allah cinta kepada orang yang tawadhu. Namun Allah lebih cinta lagi kepada orang yang kaya, orang yang mampu namun dia tetap tawadhu. Orang miskin tawadhu, Allah cinta. Dan sudah semestinya orang miskin itu tawadhu, karena tidak ada yang perlu disombongkan. Namun jika orang itu kaya, depositonya di mana-mana, hartanya pun di mana-mana, namun ketika ia masih tetap tawadhu, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikir-pikir ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, apa sih yang perlu kita sombongkan? Kalau kita ini sombong karena kepintaran, kepandaian kita, seberapa pintar, seberapa pandai kita. Kalau kita itu sombong dikarenakan harta kekayaan kita, berapa kaya diri kita ini. Dan jikalau kita ini sombong karena pangkat jabatan, berapa lama pangkat jabatan yang kita emban itu. Dan perlu kita ingat hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya
ada sedikit kesombongan meskipun itu sebesar biji dzarrah. Ma'asal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sombong niku? Apakah orang yang sombong itu tiap hari bajunya selalu branded, selalu gantah-ganti yang baru? Apakah orang yang dikatakan sombong itu adalah orang yang dimana punya banyak koleksi kendaraan atau mobil mewah? Apakah orang yang dikatakan sombong itu adalah orang yang tiap pekannya, orang yang tiap bulannya healing ke luar negeri? Ternyata bukan itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sombong itu adalah badlarul haqq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Berikutnya yang terakhir, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hubbit taibin. Aku cinta kepada orang yang bertobat. Aku cinta kepada orang yang ketika melakukan sebuah bentuk kesalahan, dia menyesal, dia bertobat kepada aku dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Wa hubbil syabidin ta'in asyad. Dan aku lebih cinta lagi kepada pemuda yang bertobat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang sudah berusia 40, 50, bahkan 60 tahun, biasa 5 waktu di masjid, biasa tiap hari membaca Al-Quran, itu sewajarnya. Kalau orang yang sudah tua, sudah berusia, lantas ia sregep ke masjid, lantas ia selalu 5 waktu tepat waktu di masjid, dia bertobat kepada Allah, itu sudah semestinya. Namun jika ada seorang pemuda yang dimana usianya masih kebanyakan suka berfoya-foya, senang-senang, namun ia peruntukan waktu usia mudanya itu untuk beribadah kepada Allah, senantiasa menjaga 5 waktunya, senantiasa menjaga berjamaah di masjid, senantiasa tiap hari tilawatil Quran, tiap hari sholat malam, tidak pernah meninggalkan Senin Kemis, ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya yang hadir di sini termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada sifat yang barusan Allah Subhanahu wa taala sabdakan di dalam hadis qudsinya. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah di jalannya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita semuanya dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.